seperti pujian ini, Engkau Tuhan Allah kami yang teramat baik. Oleh karena cinta dan kasih-Mu kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Sungguh ini adalah anugerah yang hebat yang datang daripada Engkau Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sekarang berbicaralah kepada setiap kami. Allah Roh Kudus, urapi kami semua dengan hikmat dan pewahyuan daripada sorga, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan, kami dapat menangkapnya dan membuat firman ini menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Iya, semuanya semangat pagi. Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Saya bangga sekali akan Bapak Ibu yang selalu antusias di dalam Tuhan, dan hari ini meskipun jamnya berubah, tapi Bapak Ibu semuanya tidak ada yang terlambat. Luar biasa ya. Hari ini Senin 13 Maret 2023. Renungan kita masih di Amsal pasal yang ke-11. Mari kita baca ayat yang kedua dari Amsal pasal yang ke-11. Saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian bunyi firman Tuhan, Amsal 11, ayat yang kedua. Orang yang sombong akan dihina. Orang yang rendah hati adalah bijaksana. Bapak Ibu sekalian, judul renungan hari ini adalah dilepaskan dari kesukaran. Ya, saya percaya akan satu kebenaran bahwa selama kita ada di atas muka bumi ini, kita akan menghadapi yang namanya tantangan, kesukaran, kesulitan, masalah dalam hidup. Ya, tidak ada orang yang hidup di dunia ini siapa saja, baik mereka yang berpendidikan tinggi maupun tidak, apapun warna kulit kita, apapun kedudukan kita,
apapun status sosial dan ekonomi kita, apapun kepercayaan kita, kepada siapa kita menyembah, kita akan mengalami yang namanya masalah demi masalah dalam hidup ini. Tetapi ada perbedaan, orang-orang itu ada yang kemudian kena masalah dan mereka menjadi hancur, tapi ada orang-orang yang kemudian mengalami masalah dan mereka akan dilepaskan dari masalah itu, dilepaskan dari kesukaran itu, dan bahkan mereka mengalami kemenangan. Ya, saya sudah sampaikan bahwa kitab Amsal ini penting sekali untuk kita baca, kita renungkan, kita pelajari, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sebab ini adalah hikmat yang daripada Tuhan sendiri untuk membekali kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu sekalian, di dunia ini selalu ada dua jalan, ya. Jalan untuk menuju kemenangan atau jalan menuju kepada kegagalan. Jalan untuk mengalami keberhasilan atau jalan untuk mengalami yang namanya kekalahan. Jalan agar kita hidup diberkati oleh Tuhan atau jalan hidup kita terpuruk. Itu adalah pilihan daripada setiap kita. Maka itu Alkitab itu diberikan kepada kita semua agar kita ini bisa menangkap kebenaran itu dan menjadikan firman Tuhan itu pelita buat kaki kita dan terang buat jalan hidup kita. Ketika kesukaran itu datang, ya kita tidak mengharapkan kesukaran itu datang, tapi satu saat ketika kesukaran itu begitu menyesakkan hati kita, percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak salah memilih jalan mulai hari ini, maka ketika kesukaran itu datang, Tuhan pasti akan melepaskan kita. Yang pertama, ayat ini bilang agar supaya kita menjadi orang yang rendah hati, ya. Sebab ketika kita tidak rendah hati, bahasa Alkitabnya yaitu kita menjadi sombong, maka kita cepat atau lambat kita akan mengalami yang namanya hinaan. Ya, di dunia ini tidak ada satupun sesungguhnya yang dapat kita banggakan kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali berulang-ulang saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada satupun yang ada pada kita yang tidak diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Amin. Kalau Tuhan tidak anugerahkan kepada kita, kita nggak ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita ini jaga hati, supaya jangan ada di antara kita jatuh di dalam dosa kesombongan. Ingat, yang namanya sombong itu adalah dosa. Salah satu hari ini yang dilakukan oleh orang-orang sombong yaitu flexing, ya, suka pamer, Bapak Ibu sekalian, ya, suka pamer. Ingat Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa ada orang-orang yang tidak suka ketika kita diberkati. Ada orang-orang itu lebih suka melihat kita itu dalam keadaan terpuruk, Bapak Ibu sekalian. Dunia kan menganggap begini, dia susah lihat orang senang, dia senang lihat orang susah. Maka itu mari Bapak Ibu sekalian, ketika kita diberkati oleh Tuhan, biarlah orang lain yang mempromosikan kita, jangan kita kemudian meninggikan diri dengan menyombongkan diri dan kemudian pamer, ya. Nanti waktu ada masa kesukaran, maka ketika kita tidak rendah hati alias sombong, kita akan dihina,
dan kita akan semakin terpuruk. Tetapi kalau hari-hari ini kita latih hidup kita agar kita terus rendah hati, kita pinter, kita tetap rendah hati karena kita tahu kepintaran itu datang daripada Tuhan. Ketika kita dipromosikan oleh Tuhan, kita tetap rendah hati karena kita tahu bahwa promosi itu datangnya daripada Tuhan, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ya, kalau tidak terlalu penting, please jangan pamer-pamer. Jangan sombong, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ketika kita rendah hati, Alkitab bilang bahwa ganjaran orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, ya. Tapi kalau sombong tadi, dia akan dihina, ya. Yang kedua dari Amsal 11 ayat yang ketiga dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, orang baik dituntun oleh kejujurannya. Orang yang suka bohong dihancurkan oleh kebohongannya. Yang kedua, ada jalan yang disebut dengan jalan kejujuran. Yang kedua adalah jalan kebohongan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita latih terus hidup ini agar supaya kita menjadi orang yang jujur, orang yang benar, orang yang berintegritas di hadapan Tuhan, ya. Kepada beberapa orang yang saya hormati, yang saya kasihi, ya, saya bilang, ayo kita ini sekarang harus hidupnya jujur, ya. Kalau selama ini kamu suka bohong, ya udah, itu kan bagian dari masa lalu. Katakan aja bahwa semua yang sudah saya katakan di masa-masa yang lalu, semua itu adalah bohong, semua itu adalah dusta, ya. Jangan kemudian sudah bohong ditutupi dengan kebohongan lagi, Bapak Ibu sekalian. Tapi mari yang namanya kebohongan diakui, ditinggalkan, dan saya percaya kita akan terlepas dari yang namanya kebohongan. Ingat, bohong itu adalah dosa, dan tadi sombong itu juga adalah dosa, ya. Seperti saya ini, Bapak Ibu sekalian, saya mengakui bahwa saya ini adalah penzina, ya. Kemudian saya mengaku di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, dan saya meninggalkan. Dan Alkitab berkata dalam Amsal 28 ayat 13, barang siapa mengakui dan meninggalkannya itu akan disayangi oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan terus-menerus hidup di dalam kebohongan. Tuhan suka dengan orang-orang yang jujur, ya. Bertobatlah, dan saya percaya nanti ketika ada masa kesukaran, ketika kita sudah melatih hidup kita menjadi orang yang jujur, pada masa kesukaran itu Tuhan akan melepaskan kita. Tetapi ayat ini dengan jelas berkata, kalau kita terus bertahan di dalam kebohongan-kebohongan itu, maka akan dihancurkan. Ya, ingat, bapak segala pembohong itu namanya setan, bapak segala pembohong itu namanya iblis. Kalau kita berbohong, maaf, artinya kita ini anaknya setan atau anaknya iblis. Yang ketiga, Amsal 11 ayat yang keempat, dalam terjemahan baru dikatakan gini, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ini berbicara siapa yang kita andalkan. Yang kita andalkan Tuhan atau uang. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, kita ini memang perlu uang, ya. Tetapi bukan hidup kita bergantung kepada uang. Hidup kita itu harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Dalam kitab Yeremia dikatakan diberkatilah ketika engkau mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah ketika engkau mengandalkan dirimu sendiri atau mengandalkan manusia. Ingat Bapak Ibu sekalian, uang, harta, di sini dengan jelas dia tidak akan ada gunanya pada hari kemurkaan. Ya, saya pernah membaca satu artikel, ada orang kaya ketika dia mau meninggal dunia, dia menuliskan sebuah surat wasiat. Isi daripada surat wasiat itu adalah nanti kalau dia meninggal dunia, maka kedua belah tangannya ini supaya dikeluarkan dari peti itu, ya. Peti itu dibuat lubang, kemudian tangan kiri kanannya harus dikeluarkan. Dan kemudian orang ini berpesan, maksud daripada ini adalah supaya orang-orang tahu meskipun aku ini kaya raya, waktu meninggal dunia tidak membawa apa-apa. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, ya, maaf Bapak Ibu sekalian, kita datang ke dunia ini telanjang, dan waktu nanti kematian kita juga nggak membawa apa-apa, ya. Tolong jangan disalahpahami, kita perlu bekerja, kita perlu cari uang, dan dengan uang yang kita dapat itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Uang itu adalah berkat daripada Tuhan. Tapi jangan andalkan uang, tapi yang harus kita andalkan itu adalah Tuhan. Seperti Bapak Ibu sekalian, saya salut kepada Bapak Ibu sekalian, karena sebelum cari uang, cari Tuhan dulu. Itu artinya apa? Tuhan nomor satu. Ya, sebab kita harus menyadari bahwa tanpa Tuhan itu kita nothing, ya. Dan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, diberkati oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Itu sungguh-sungguh semua adalah anugerah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ya, ayat yang ke-9 dari Amsal 11. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Ya, ini berbicara tentang perkataan. Dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa kuda itu mulutnya bisa dikekang, Bapak Ibu sekalian, ya. Dengan dikekang ini supaya kuda ini jalannya, maaf, tidak metot-metot, tidak ke kiri ke kanan, ya kan. Bisa jalannya lurus dengan mengekang mulutnya. Dan dikatakan bahwa lidah kita juga harus dikendalikan, ya. Dan itu bisa dilatih, semuanya bisa dilatih, ya. Sejak manusia jatuh di dalam dosa di Taman Eden itu, maka orang mempergunakan mulutnya untuk mengkutuk, untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik, ya kan? Untuk mengucapkan hal-hal yang merusak. Tuhan nggak mau. Tuhan mau agar mulut kita ini, yang di dalam kitab Roma dikatakan bahwa mulut dan perkataan kita itu adalah firman Tuhan, punya kuasa. Kita harus berhati-hati menggunakan perkataan kita, sebab perkataan kita itu bisa membangun dan bisa untuk merusak. Persis seperti senjata itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang sukar untuk diajarin, ya. Saya ketemu dengan seorang ibu, ya, anaknya nakal banget. Saya bilang, ayo ibu, ya kan, jangan dikutuki anaknya, ya kan, diucapkan perkataan yang baik, ya. Nggak bisa, Pak, memang anak saya ini nakal, anak saya kurang ajar. Iya, Bapak Ibu, ini kan anaknya Bapak Ibu sendiri, ya kan. Ayo, Alkitab mengajarkan kita mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka
ikannya akan makan buahnya. Saya ajarin, ayo bilang good boy, ya kan? Oh, kamu itu good girl, kamu itu anak yang baik, anak yang manis. Wah, enggak bisa, Pak. Nanti besar kepalanya. Lu bukan besar kepalanya, itu kita sedang mempraktekkan firman Tuhan untuk membangun identitas dan jati diri daripada anak itu. Ya, ketika orang mempercayai hal ini, maka anaknya akan berubah dan kemudian bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang sehat, anak yang cinta dan takut akan Tuhan. Ingat, perkataan kita itu penuh dengan kuasa, ya. Hari ini kita sudah belajar tentang ada dua jalan di dalam kehidupan ini yang akan melepaskan kita daripada kesukaran atau kita tetap terikat di dalam kesukaran. Yang pertama, Tuhan mau kita menjadi orang yang rendah hati. Yang kedua, Tuhan mau kita menjadi orang yang jujur. Yang ketiga, Tuhan mau agar kita mengandalkan Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan mau kita mempergunakan mulut kita untuk membangun. Yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan tidak mau dilakukan oleh kita, yang pertama, yaitu kesombongan. Yang kedua, kebohongan. Yang ketiga, cinta akan uang atau mengandalkan uang. Dan yang keempat, mempergunakan mulut lidah kita untuk merusak, untuk menghukum, atau untuk mengutuk. Mari kita berdoa, berkati setiap kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ya Aba, ya Bapa. Kami percaya Engkau sungguh Tuhan Allah yang maha baik, yang ingin agar setiap kami anak-anak-Mu dilepaskan ketika kami mengalami kesukaran. Maka itu biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami mau renung-renungkan. Kami mau menjadi orang yang berbahagia. Karena kami mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.